Dunia kembali dihentak oleh sebuah nama yang menjanjikan supremasi absolut di lautan. Sebuah nama yang menggetarkan meja-meja simulasi tempur di kawasan Pasifik, yaitu Frigate F-110 Boniface kelas dari Spanyol. Kapal yang dijuluki sebagai monster digital ini bukan sekedar kapal besi biasa. Ia adalah manifestasi dari perpaduan antara kekuatan destruktif dan kecerdasan buatan. Ia membawa sistem rudal Aegis yang sangat legendaris dan teknologi digital twin atau kembaran digital yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah maritim di Asia Tenggara. Namun di balik kemegahan visual dan spesifikasi di atas kertas tersebut, muncul satu pertanyaan besar bagi kita semua, yaitu seberapa seriuskah posisi Indonesia dalam mendapatkan kapal perang tercanggih ini? Apakah kita sedang menyaksikan awal dari revolusi kekuatan maritim Indonesia? Atau ini hanya sekedar diplomasi tes ombak dari raksasa galangan Eropa? Mari kita bedah kebenaran di balik penawaran yang sedang menghebohkan meja diplomasi pertahanan kita, agar kita tidak salah dalam menilai arah masa depan kedaulatan Indonesia. Mari kita lihat data yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut hingga Februari 2026. Kabar mengenai tawaran Frigate F-110 dari Spanyol ke Indonesia memang sempat ramai diperbincangkan di berbagai forum pertahanan global. Namun penting untuk digarisbawahi secara tegas bahwa status saat ini masih sebatas penawaran dan wawancara kerjasama strategis semata. Belum ada kontak resmi, belum ada tanda tangan untuk pembelian. Dan yang terpenting, belum ada keputusan final dari pemerintah Indonesia. Kita harus jernih melihat posisi ini sebagai sebuah langkah diplomasi tinggi, di mana raksasa galangan Spanyol yaitu Navantia secara aktif menyodorkan teknologi terbaik untuk dievaluasi oleh Kementerian Pertahanan kita. Mengapa Navantia begitu agresif? Karena Indonesia saat ini adalah gadis cantik di pasar alusista dunia. Dengan ambisi minimum essential force yang bertransformasi menjadi kekuatan yang disegani, banyak negara berebut menawarkan teknologi terbaiknya. Spanyol tahu akan hal ini. Jika mereka berhasil menaruh bendera Navantia di armada TNI Angkatan Laut kita, itu adalah pengakuan global atas keunggulan teknologi mereka di kawasan Asia. Meskipun masih berstatus sebagai penawaran, paket yang disodorkan Spanyol bukan sembarang tawaran. Navantia membawa konsep kapal perang masa depan yang lahir dengan teknologi digital twin. Dalam proposal ini mereka menawarkan sebuah sistem di mana kapal fisik yang berlayar memiliki kembaran digital secara penuh di pusat dada komando. Hal ini memungkinkan setiap baut, setiap derajat suhu mesin hingga fungsi terkecil dari sistem kelistrikan dipantau secara real time oleh kecerdasan buatan. AI akan memprediksi kerusakan bahkan sebelum kerusakan itu pun terjadi. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar kemewahan teknologi. Ini adalah penawaran efisiensi operasional yang sangat cerdas. Selama ini beban terbesar anggaran pertahanan bukan hanya pada pembelian, melainkan pada biaya perawatan atau maintenance. Dengan teknologi kembaran digital, biaya perawatan bisa ditekan secara drastis karena setiap perbaikan dilakukan secara presisi dan terencana. Indonesia diajak untuk tidak hanya memiliki kapal perang, tapi memiliki sistem manajemen armada yang paling modern di dunia saat ini. Jika kita masuk ke sisi teknis yang paling krusial, jantung dari kapal ini adalah radar,
SPY-7 yang terintegrasi penuh dengan sistem tempur Aegis. Ini adalah sistem yang selama ini menjadi standar emas kekuatan laut Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya. Memiliki teknologi ini adalah daftar pilihan menunjukkan bahwa standar pertahanan yang sedang Indonesia incar adalah telah mencapai level tertinggi dalam rantaian komando tempur maritim global. Radar ini memiliki mata yang sangat tajam yang mampu mendeteksi dan melacak ratusan target sekaligus secara simultan, mulai dari ancaman drone berukuran kecil yang mencoba menyelinap di bawah radar hingga rudal balistik jarak jauh yang meluncur dari atmosfer. F-110 dirancang sebagai kapal multimisi dengan fokus utama pada peperangan anti kapal selam atau yang biasa kita sebut ASW, namun tetap mematikan di udara dan di permukaan. Dalam paket proposalnya, F-110 ditawarkan lengkap dengan sistem peluncur vertikal atau FLS untuk anti rudal pesawat jenis ESSM serta rudal anti kapal Harpoon yang sudah sangat teruji di berbagai medan konflik. Lalu apa keunggulan lainnya? Kemampuan kapal untuk menjadi induk bagi berbagai kendaraan nirawak baik di udara maupun di bawah permukaan laut. Ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan di perairan yang luas tanpa harus selalu mengirimkan kapal besar ke titik konflik yang beresiko tinggi. Mari kita bahas dari sudut pandang geopolitik yang lebih mendalam. Mengapa penawaran ini muncul secara sangat serius di tahun 2026 ini? Melihat posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin alami di kawasan Asia Tenggara. Di tengah memanasnya persaingan kekuatan besar di Laut Cina Selatan, Indonesia membutuhkan perisai digital yang tak tertandingi. Jika penawaran strategis ini nantinya berlanjut menjadi kontrak nyata, Indonesia akan memiliki efek getar yang sangat luar biasa di mata dunia dan di mata internasional. Kita tidak lagi dipandang sebagai kekuatan laut tradisional, melainkan kekuatan laut modern yang mengadopsi teknologi digital masa depan. Ini adalah pesan tegas bagi siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan kita, bahwa laut Indonesia dijaga oleh monster digital yang tak pernah tidur. Namun keputusan ada di tangan pemerintah. Apakah kita akan memilih Spanyol ataukah tetap fokus pada proyek Frigate Merah Putih dan kesepakatan dengan negara lain? Satu yang pasti, arah pertahanan kita sedang menuju di titik puncak. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah F-110 Boniface adalah jawaban untuk tantangan di Natuna? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan elegan. Salam kedaulatan.